Nah, berlanjut ke topik selanjutnya, di mana ada polemik mahkota burung cendrawasih yang jadi souvenir PON ke-20 di Papua. Langsung saja kita ke rekan yang berada di Papua, Katarina Janur yang biasa dipanggil Lita untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Halo Lita. Halo. Iya Lita. Bisa diceritakan dulu bagaimana penolakan yang terjadi saat ini akibat adanya rencana mahkota burung cendrawasih yang akan dijadikan souvenir? Ya, mahkota burung cendrawasih itu kan sebenarnya terbuat dari burung asli yang dikremasi atau diawetkan. Itu hanya dapat digunakan oleh tetua adat, kondoapi atau kepala suku di Papua dan turunannya. Turunannya itu juga anak-anaknya yang dimaksud itu hanya laki-laki, belum tentu perempuan. Untuk perempuan itu masih jadi polemik, boleh digunakan atau tidak. Nah, selama ini di Papua itu sering para tamu yang datang ke Papua dikenakan mahkota cendrawasih itu dari burung asli. Nah ini kan kalau digunakan terus-menerus akan habis, akan punah kalau diburu hanya untuk para pejabat itu. Jadi saat pembukaan dan penutupan PON saat ini polemik itu terus digaungkan. Masyarakat adat, pegiat lingkungan menyerukan bahwa jangan lagi menggunakan mahkota burung cendrawasih untuk dikenakan kepada para tamu yang akan hadir di acara PON Papua termasuk Presiden Jokowi. Artinya kalaupun digunakan mahkota cendrawasih itu adalah yang tiruan atau tidak asli. Ada juga yang berpendapat selain menggunakan mahkota cendrawasih mungkin para tamu bisa dikalungkan noken seperti itu sebagai simbol dari Papua. Begitu. Baik, berarti yang terpenting adalah jangan menggunakan burung cendrawasih yang asli ya, Mita. Kalau terbuat dari plastik berarti boleh dijadikan sebagai souvenir atau lebih baik tidak? Karena kan dikhawatirkan akan menghilangkan nilai kebudayaan juga. Betul. Betul. Sekarang sudah banyak juga di sini yang kerajinan tangan yang meniru mahkota cendrawasih, bulunya itu ditulis dari plastik ataupun dari bulunya diganti mungkin bulu ayam atau bulu yang lain seperti itu. Baik, begitu Mita. Sekarang beralih ke bagaimana dengan persiapan dari PON ke-20 di Papua sendiri. Ya, PON 20 di Papua itu dilaksanakan di 4 lokasi. 4 klaster itu ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika. Ada sekitar 37 cabur yang akan dipertandingkan di PON Papua. Saya saat ini berada di kantor sub PB PON Kota Jayapura. Di sini aktivitas sangat ramai, hampir 24 jam mungkin. Banyak orang yang mengurus kelengkapan masing-masing untuk PON mendatang. Hampir bisa dikatakan sekitar persiapannya 80-90%. Tinggal menunggu para tamu, kontingen para atlet datang ke Papua. Itu dijadwalkan sekitar tanggal 16 sampai 19-an para atlet dari luar Papua akan hadir di 4 klaster itu, 4 lokasi pelaksanaan itu. Nah, rencananya para atlet itu akan bertanding sekitar mulai tanggal 21 September. Jadi pada tanggal 16 itu hampir semua mungkin pasukan TNI Polri, pengamanan dari sisi kelistrikan ataupun telekomunikasi siaga menyambut para tamu sampai pelaksanaan PON selesai di penutupan tanggal 15 Oktober. Baik, Mita. Bagaimana dengan protokol kesehatan di sana saat ini, Mita? Apa saja yang disiapkan? Ya, protokol kesehatan yang sementara digaungkan oleh pemerintah setempat, tempat lokasi 4 lokasi pelaksanaan PON itu adalah masyarakat harus vaksin. Artinya bagi masyarakat yang ingin melihat pertandingan PON harus menyertakan sertifikat vaksin ataupun harus memang sudah divaksin dan dia bisa nonton PON, nonton pertandingan itu selain ada aturan protokol kesehatan lainnya seperti masker, menggunakan masker dan tidak berkerumun mungkin seperti itu. Oke, Mita. Dan untuk syarat kepada wisatawan yang ingin datang ke sana seperti apa, Mita? Masih umum ya, Mbak ya, untuk pelaksanaannya ya masih sertifikat vaksin disertakan, terus protokol kesehatan lain juga diterapkan. Artinya di Papua tidak menutup untuk wisatawan juga tetap hadir dan tetap mematuhi prokes itu sendiri.
Dan pastinya juga dihimbau ya kepada wisatawan untuk tidak memakai atau membeli souvenir mahkota burung cendrawasih yang menjadi polemik ini ya Mita ya. Iya. Apakah ada ganjarannya atau hukuman bagi mereka yang masih menjual? Sementara belum ada ini. Kalaupun ada mungkin undang-undang lingkungan kali ya mungkin untuk menjual seperti itu. Tapi secara umum sudah tidak ada lagi yang menjual secara buka-bukaan begitu. Baik, kalau begitu Mita. Terima kasih atas laporannya Mita langsung dari Papua ya. Semoga para pedagang tidak lagi menjual souvenir ini karena mengancam punahnya burung cendrawasih dan juga menghilangkan nilai budaya dari Papua sendiri ya Mita ya. Baik, sampai jumpa lagi Mita. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.